أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal Sayyid Salim. InsyaAllah ta'ala kita sudah masuk pada poin berikutnya. Ini setelah kita menyebutkan tentang perkembangan fikih pada 100 tahun yang pertama dan 100 tahun yang kedua. Nah, di buku kita ini sudah pekan yang sebelumnya, yang dimana keadaan fikih pada waktu tersebut ada di antara orang-orang yang mengikuti mazhab tertentu pada waktu itu. Mereka tidaklah taklid, tidaklah taklid pada satu mazhab dengan mazhab yang tertentu pada waktu 100 tahun pertama, 100 tahun yang kedua. Artinya mereka mungkin nanya ke ulama yang mazhab Maliki, kemudian mereka pun nanya ke mazhab Abu Hanifah tanpa ada taklid di antara mereka pada waktu itu. Kemudian berikutnya mulailah adanya di situ para ulama, di kalangan para ulama yang dimana mereka ada yang meneliti Al-Quran dan Sunnah serta athar dari para sahabat. Kemudian mereka memiliki kemampuan untuk memberikan fatwa, menjawab kebanyakan dari keadaan orang pada waktu itu, dan jawaban mereka lebih banyak daripada apa yang mereka tawakuf, diam padanya. Jadi itu mereka tersebut dinamakan dengan nama mujtahid. Mereka ini dinamakan dengan nama mujtahid. Nah, tentang mujtahid secara khusus nanti, ini penjelasan umum dulu. Berikutnya, ada di antara mereka para ulama tersebut yang mengenal Al-Quran dan Sunnah, dan dengannya mereka mengetahui pembahasan-pembahasan inti dari pembahasan fikih dengan dalil-dalilnya secara rinci, dan mereka itu banyak memiliki pendapat-pendapat pada masalah-masalah yang lain, dan juga mereka tawakuf pada sebagiannya. Jadi dia ada diambil pendapat, ada dalilnya, satu lagi dia tawakuf, kita nggak tahu ini gitu. Dia diam sampai kemudian dia membutuhkan musyawarah para ulama, dia membutuhkan musyawarah para ulama karena dia itu tidak memiliki kemampuan ataupun memiliki syarat yang sempurna seperti halnya mujtahid yang pertama. Maka orang seperti ini dikatakan dia mujtahid pada sebagian perkara dan dia tidak mujtahid pada yang lainnya. Ini para ulama. Adapun orang-orang pada waktu itu belum taklid, itu poinnya. Orang-orang pada waktu itu dia belum taklid atau menyandarkan diri kepada mazhab tertentu.
Kita masuk di poin sekarang, ya lanjutannya, zuhur at-tamadhhab lil mujtahidina ba'da al-mi'ati ats-tsaniyah. Ya, enggak tahu di bukunya ibu-ibu Bapak halaman berapa. Saya di halaman 24 di sini. Kitab kita berbeda-beda ya. Zuhuru at-tamadhhab, munculnya sikap bermadhab lil mujtahidin, bagi atau kepada orang-orang mujtahid setelah 100 tahun yang kedua, ba'dal mi'ati ats-tsaniyah, setelah 100 tahun kedua. Ya, setelah 100 tahun yang kedua. Bahasa dipakai itu ya setelah 200 tahun gitu kan, setelah 100 tahun yang kedua. Dan ini ba'dal mi'ataini dhahara fihim tamadhhab lil mujtahidina bi a'yanihim. Kalau tadi kita mengatakan belum ada mereka bermadhab dengan madhab tertentu. Kalau sekarang ba'dal mi'atain, setelah ya tahun 200 Hijriyah, dhahara fihim at-tamadhhab, muncul pada mereka itu sikap bermadhab, ya, muncul pada mereka itu sikap bermadhab itu setelah 100 tahun yang kedua. Berikutnya dengan orang-orang tertentu, lil mujtahidina bi a'yanihim, ada muncul mereka sikap bermadhab dengan orang-orang tertentu. Wa qalla man kana la ya'tamidu ala madhhabin mujtahidin bi 'ainihi. Dan setelah 100 tahun yang kedua, berarti setelah tahun 200. Dan sedikit di antara mereka itu yang tidak berpegang kepada mazhab mujtahid tertentu, sedikit. Ya, kalau tadi kita mengatakan belum ada. Ya, bisa saja yang mengikuti mazhab Maliki pergi ke mazhab mazhab Abu Hanifah dan bertanya seperti halnya yang dilakukan oleh siapa? Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, yang dia juga belajar kepada Imam Malik, membaca Muwatta dan juga membandingkan mazhabnya dengan Imam Malik. Begitulah pada waktu itu. Nah, sekarang sudah mulai ada yang mereka mengikuti sikap bermadhab kepada orang-orang tertentu. Ya, dan sedikit di antara mereka yang tidak berpegang kepada mazhab mujtahid tertentu. Wa qad kana al-mustagilu bil fiqhi la yakhlu an halataini, dan orang yang disibukkan dengan fikih tidaklah terlepas dari dua perkara. Ya, tidaklah terlepas dari dua perkara. Pembahasan kita ini fokus pada fikih ya. Tidak kita detailkan atau sebutkan masalah akidah dan yang lainnya. Perkembangan fikih. Jadi biar fokus ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, sikap yang pertama adalah imma an yakuna akbaru hammihi ma'rifatul masail allati ajaba fiha al-mujtahiduna min qabl. Yang pertama itu bisa jadi ayyakuna akbar hammihi, jadi orang yang pertama ini ham atau kemauan yang terbesarnya adalah, ya, kemauan yang paling besarnya dia adalah mengetahui masalah-masalah yang telah dijawab padanya oleh orang-orang mujtahid sebelumnya. Bapak paham yang pertama ini? Yang pertama ini adalah mereka ini ya banyak atau mereka lebih fokusnya bisa juga mereka itu kepada masalah-masalah yang dijawab oleh orang-orang mujtahid sebelumnya. Ya, ini yang lebih besar daripada perhatian mereka, kemauan mereka yang paling besar, perhatian mereka yang paling besar ya adalah mengetahui masalah-masalah yang telah dijawab oleh para mujtahid sebelumnya.
min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci, wa naqdiha, dan juga menelitinya kembali. Misalnya nih yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, maka dilihat ya mereka mengikuti ya, melihat jawaban dari mujtahid dari mereka, kemudian melihat dalil-dalil yang secara terperinci dan menelitinya. Kemudian juga bukan di situ saja, tetapi juga memperbaikinya. Ya kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, ya diluruskan begitu. Wa tanqihiha wa tarjih ba'daha ala ba'd, dan menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi ini sikap ulama yang pertama. Jadi dia melihat jawaban-jawaban daripada mujtahid sebelumnya, kemudian melihat dalilnya, diteliti, diperbaiki, dan dikuatkan. Gitu. Ini sikap yang mereka lakukan. Ini dalam mazhab ini penguatnya. Ini pendapat yang paling rajih padanya. Wala budda lahu min an yastahsina syai'an mimma sabaq ilaihi imamuhu. Dan orang seperti ini itu dia harus, atau seharusnya bagi dia, tidak boleh tidak, la budda, tidak boleh tidak, itu seharusnya bagi dia untuk menganggap baik atau membenarkan juga bisa, menganggap baik sesuatu yang telah dilakukan oleh imamnya sebelumnya. Paham Bapak maksudnya? Jadi ini permasalahannya nih sudah dijawab oleh ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi misalnya. Kemudian ya sikap mereka tersebut mesti akan membenarkan apa yang telah diputuskan oleh imamnya. Kan pasti itu kan, yang namanya dia mengikut, pasti dia akan membenarkan apa yang dijawab oleh imamnya tadi, mujtahidnya, wa yastadriku alaihi syai'an. Nah, kalau ada yang perlu diluruskan, ya maka dia mengoreksinya. Jadi dia lihat dulu, ya kemudian dilihat kalau memang ini sudah sesuai, ya ini benar menurut mazhabnya ini sudah sesuai. Kalau ada yang perlu untuk ditambahkan atau dikoreksi, maka dilakukan oleh mereka. Ya, jadi mereka melakukan penambahan atau pengoreksian. Nah, pada yang kedua ini, fa in kana istidrakuhu aqalla min muwafaqatihi udda min ashabil wujuh fil madhhab. Ya, min ashabil wujuh fil madhhab. Kalau sesuatu yang diistidrak, yang dia jumpai, yang dia tambahkan, yang dia koreksi ini lebih sedikit daripada yang sesuai, ya, daripada yang sesuai, yang banyak di situ, jadi dia mazhab Hanafi misalnya, dijumpainya ada dalil-dalilnya, nih ada yang kurang nih, kan gitu ya, Bapak paham ya, ada yang kurang nih, setelah dilihat, nah, jadi kebanyakan pendapatnya begini, namun dia juga memiliki pandangan. Dia perlu tambahkan. Maka dia disebut dengan ashab al-wujuh. Maksudnya, sering Bapak lihat dalam buku fikih mengatakan, ya di sisi lain ada yang berpendapat. Min wajhin akhar, misalnya dari sisi yang lain. Jadi dianggap dia memiliki satu pendapat di situ dalam mazhab. Ya, ashabil wujuh. Orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan dalam mazhab. Ini kalau dia sedikit koreksiannya, sedikit yang dia tambahkan atau yang dia perbaiki, maka dia dianggap sebagai ashab al-wujuh. Tetapi yang kedua, wa in kana aktsaru, kalau seandainya lebih banyak apa di sini? Apa lebih banyaknya? Koreksinya atau penambahannya, perbaikannya. Kalau lebih banyak, lam yu'adda tafarruduhu wajhan fil madhab. Tidak dianggap pendapatnya sendiri itu di dalam madhab. Kalau banyak, ya
Wa kana ma'a dzalika muntasiban ila sahibil madhhab fil jumlah. Dan kana ma'a dzalika muntasiban, dan dia itu walaupun demikian dia dianggap muntasib. Muntasib artinya dia intisab, apa bahasa kita itu, dia disandarkan, diikut sertakan. Ya, diintisabkan, diikut sertakan, disandarkan kepada mazhab. Secara umumnya. Ya, secara umumnya. Mumtazan amma ta'assa bi imamin akhar fi kathirin min usuli madhhabihi wa furu'ihi. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengikuti dengan suatu imam yang lain pada kebanyakan usul dalam mazhabnya dan furu'nya. Ya, yang dia mengikuti imamnya pada kebanyakan dari usul mazhabnya dan furu'nya. Kita pernah sebutkan dalam kaitan dengan mazhab itu secara khusus, kaitannya dengan perkembangan mazhab Syafi'i, Hambali yang pekan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya. Kita sebutkan beberapa di antara mereka dan bagaimana perkembangannya pada waktu tersebut. Bapak masih ingat? Ya. Saya pancing sedikit kalau gitu. Yang Imam Abu Hanifah, yang pertama kali kan Abu Hanifah dianggap sebagai tabi'in karena dia melihat sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang mengikuti, ada murid yang paling ininya dia siapa? Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada teman dia satu namanya Abu Yusuf, yang kemudian Imam Asy-Syafi'i dan juga belajar dari masing-masing mereka. Nah, itu kemudian kita menyebutkan ya, di antara mereka tersebut ada orang yang bahkan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini ya banyak, dan juga Abu Yusuf juga memiliki banyak perbedaan dalam mazhab ya Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tapi dia dimasukkan ke dalam mazhab Hanafi. Nah, ini dia kita pada halaman sebelumnya, yang dimana dia itu memiliki pandangan dan pendapat, tetapi dia itu dikelompokkan. Itu maka dibilang sini di bagian atas ya, di halaman 20 di saya. Bahkan dikatakan ma'annahuma mujtahidani mutlaqani mukhalifatahuma lahu ghaira qalilatin fil usul wal furu'. Mereka mujtahid mutlak, perbedaan mereka pada Abu Hanifah itu enggak sedikit dalam masalah usul dan furu'. Ya, kenapa dia dimasukkan ke dalam mazhab Abu Hanifah padahal perbedaannya banyak? Nah, sini jawabannya. Sama juga dengan yang sebelumnya, kita mengatakan karena sesuai dalam usulnya. Usul madhabnya. Ya, usul dalam madhabnya. Dan inilah dia, mereka karena sesuai maka digabungkan dengan, maka dinisbatkan atau disandarkan, digabungkan ke madhab tersebut. Wa yujadu limithli hadza, dan yang ada seperti ini adalah pada sebagian orang-orang yang ijtihad lam yusbaq bil jawabi fiha, yang belum ada jawaban padanya. Nah, yang belum ada jawaban. Ini pada perkara-perkara yang sudah dijawab, dilihat. Ya, yang pertama itu kan, yang kedua yang dilihat, diteliti. Ini Bapak masih ingat? Dilihat, diteliti, kemudian dibenarkan. Nah, kalau sedikit, bagaimana tadi? Dianggap sebagai orang yang memiliki pandangan ashabil wujuh. Kalau dia banyak, maka tidak dimasukkan dia sebagai ashabil wujuh. Yang dimasukkan dia karena dia sesuai dengan mazhabnya tersebut. Idz al-waqa'i' mutataliyah. Karena ada beberapa juga masalah yang tidak ada jawabannya, karena perkara-perkara itu kan selalu berulang. Al-waqa'i', kejadian itu mutataliyah, beruntun, beda-beda. Yang terjadi pada waktu itu mungkin tidak terjadi pada sekarang. Ya, yang terjadi sekarang enggak ada pada waktu dulu. Ada enggak pertanyaan Bapak jumpai dari mazhab Hanafi, Syafi'i, misalnya Hambali, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an lewat HP? Karena perkara HP pada waktu itu tidak ada. Nah, begitu. Ini perkara HP pada waktu itu tidak ada. Kemudian mereka juga menulis mushaf dengan menggunakan
kulit-kulit binatang, dan ada pertanyaan tentang kulit binatang. Bagaimana hukumnya? Nah, jadi yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, begitu. Jadi ada banyak perkara-perkara yang terjadi wal babu maftuh, sedangkan pintu itu sangat terbuka. Namanya perkara fikih itu selalu akan ada perkembangan. Selalu ada perkembangan. Ya, makanya pembahasan kita nanti tentang bagaimana ciri-ciri fikih modern yang mungkin setelah pembahasan minggu depan. Ya, bagaimana ciri-ciri fikih modern yang sudah banyak perkembangan dan perubahannya, tidak seperti dahulu. Baik, lanjut kita. Fa ya'khudhuha minal kitabi wa sunnah wa atharis salafi min ghairi i'timadin ala imamihi. Pintu terbuka. Maka mereka orang yang kedua ini yang dianggap banyak memiliki pandangan yang berbeda atau memiliki kritikan koreksian itu, kan mereka kembalikan kepada Al-Quran. Fayakhudhuha minal kitab wa sunnah. Beberapa pertanyaan mereka jawab diambil dari Al-Quran dan sunnah serta athari as-salaf, pendapat-pendapat para sahabat, min ghairi i'timadin ala imamihi, tanpa dia berpegang teguh kepada imamnya. Ya, kan di sini kita mengatakan dia melakukan apa? Pengoreksian. Ya, dia melihat, dia meneliti, dia memperbaiki, dia mengoreksi, dia merajihkan, menguatkan. Walakinnaha qalilah. Tapi itu sedikit. Binisbati ila ma sabaqa bil jawabi fihi. Itu sedikit daripada apa yang sudah banyak terjawab padanya, dan mereka ini dinamakan mujtahid mutlak. Ya, mereka dinamakan orang yang al-mujtahid al-mutlak al-muntasib. Ya, mujtahid mutlak yang intisab atau yang disandarkan kepada mazhabnya. Mujtahid mutlak. Seperti siapa mujtahid mutlak kita bilang tadi? Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Itu juga termasuk dia mujtahid mutlak, karena banyak perkara yang dia tidak sejalan dengan Abu Hanifah. Ya, yang dia tidak sejalan dengan Abu Hanifah, namun ya karena dalam usul mazhabnya sama, maka dia dikelompokkan ke mazhab Abu Hanifah. Sampai sini jelas? Insyaallah. Mana bagian? Oke, lanjut. Yang kedua. Jadi sudah mulai nih muncul sikap bermadhab. Ya. Yang kedua di situ, wa imma ayyakuna akbaru hammihi ma'rifatul masail allati yastaftihi fiha al-mustaftuna mimma lam yatakallam fihi al-mutaqaddimun. Kalau yang tadi, poin yang pertama, pada perkara-perkara yang sudah dijawab. Ya, perkara-perkara yang sudah dijawab. Yang kedua adalah mereka akbaru hammihi, perhatian mereka lebih besar pada mengetahui masalah-masalah yang dimintai fatwa padanya oleh orang-orang yang berfatwa, yastaftihi fiha al-mustaftun, ya, yang diminta fatwa oleh orang-orang yang minta orang berfatwa, mimma lam yatakallam fihi al-mutaqaddimun, pada apa-apa yang belum dijawab, belum diomongkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, jadi yang dijawab hanya para yang belum terjawab, yang sudah ya sudah. Kalau yang tadi, sikap yang pertama apa tadi? Mereka meneliti, meluruskan, mengkritik, merajihkan, menguatkan. Kalau yang kedua ini adalah melihat fatwa-fatwa yang ditanyakan yang belum terjawab atau belum diomongkan oleh orang-orang dulu. Wa hadza hajatuhu ila imamin yata'assa bihi fil usuli al-mumahhadah fi kulli babin ashaddu min hajati al-awwal. Dan ini orang yang atau ulama yang seperti ini, orang yang sibuk dengan fikih seperti ini, kan ini tentang orang sibuk dalam fikih. Hajatuhu ila imamin, kebutuhan mereka terhadap suatu imam yang diikuti, ta'assa bihi, ya, ada kebutuhannya terhadap suatu iman yang diikuti dalam usul, ya, dalam usul yang telah disiapkan,
pada setiap bab itu lebih dibutuhkan daripada yang pertama. Ya, lebih dibutuhkan daripada yang pertama. Jadi dia membutuhkan ada imam untuk diikuti dalam usul yang telah disiapkan pada setiap bab, itu lebih daripada kebutuhan bagian orang yang pertama yang sudah mengkritik tadi. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Lianna masailal fiqh muta'aniqatun mutasyabikah. Kenapa dia butuh banyak usul? Banyak usul maksudnya, Bapak tahu usul maksudnya? Nah, misalnya gini nih, kita dalam sesuatu aja kita punya banyaknya jenis buah-buahan misalnya kan. Yang kita cari adalah dalam dasar kaedah penjualan importir kita harus ukuran yang begini, ini. Jadi kalau nggak sesuai kita nggak terima. Kan ada usulnya, ada kaedah-kaedah yang mesti diikutin. Bapak paham maksudnya? Nah, misalnya kalau telur ya ukurannya kecil nggak bisa lolos. Kalau yang ukurannya besar-besar aja yang bisa. Atau misalnya orang yang mengimportir serai, misalnya serainya kering itu kadar airnya 10% setelah dikeringkan. Ya baru di packing, dipotong-potong ukuran 10 cm. Nah, itu gitu-gitu. Dipotong ukuran 10 cm setelah air kurang dari 10%, kemudian di packing, kirim. Jadi kalau sesuai dengan syaratnya nggak bisa. Bapak nggak ada ininya, kemudian dicek semua. Nah, kurang gitu namanya ada dasar-dasar. Tapi karena masalah fikih ini muta'aniqah. Apa muta'aniqah? Bahasa kita tuh anak yu'aniq itu berpelukan, berkaitan. Mutasyabikah nih namanya mutasyabikah. Ini. Ya makanya ada kaitan dengan orang yang beginikan tangannya ketika sholat itu. Ya, ini mutasyabikah. Artinya dia bercampur, masalah fikih ini dia saling berkaitan. Enggak terlepas. Yang di mana furu'uha tata'allaqu bi ummahatiha. Di mana furu'nya itu berkaitan dengan induknya. Ya, berkaitan dengan induknya, enggak lepas. Jadi dia enggak bisa lepas itu masalah fikih satu dengan yang lain. Falau ibtada'a hadza bi naqdi madhhabihim wa tanqihi aqwalihim lakana multaziman lima la yutiquhu. Kalau seandainya orang ini memulai, ya dia memulai dengan cara meneliti madhab-madhab mereka, diteliti madhab-madhab yang ada ini mereka, dan juga dilakukan tanqih aqwalihim, setelah dilakukan penelitian, kemudian dia melakukan perbaikan pada ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka, maka ini dia dituntut untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, dia dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak dia akan mampu padanya. La yatafarragu minhu tul umrihi, dan tidak akan bisa habis dengan sepanjang umurnya. Jadi ingin mengoreksi, ya naqd artinya meneliti masing-masing dari madhab tersebut, kemudian memperbaiki, mengambil mana yang lebih baik, maka hal ini akan susah bagi dia untuk melakukannya. Fala sabila illa an yahmila an-nazar fi ma sabaqa fihi wa yatafarragu lit-tafari'. Maka tidak ada jalan bagi dia kecuali membawa an yahmila an-nazar fi ma sabaq, ya melihat kepada yang sudah lalu. Maksudnya pendapat-pendapat yang sudah sebelumnya. Sekali lagi ini poin pada beberapa masalah yang belum terjawab. Ya, kalau yang tadi itu pada masalah yang sudah terjawab. Jadi, maka dia itu tidak ada jalan kecuali harus melihat kepada apa yang sebelumnya fi ma sabaq, yang sebelumnya yang dia itu pada perkara-perkara furu'. Wa qad yujadu limithli hadha istidrakat ala imamihi bil kitab sunnah, dan kadang-kadang ada yang serupa dengan ini, perbaikan-perbaikan atau koreksi pada imamnya dengan kitab dan sunnah serta pendapat para salaf, pendapat para sahabat, dan kias akan tetapi sedikit dibandingkan dengan kecocokannya, dan ini namanya mujtahid dalam madhab. Kalau ini yang pertama tadi mujtahid mutlak yang dinisbatkan kepada madhab, seperti kita mengatakan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Kalau yang ini, ya, yang di mana di situ dia itu lebih sedikit dan dia melihat pasti
dia melihat kepada usul madhab sebelumnya, dan karena dia itu sedikit yang dia lakukan pengoreksian padanya, ya, maka dia mengatakan ahadha huwa al-mujtahid fil madhab. Ini adalah orang yang mujtahid dalam madhab. Mujtahid artinya orang yang berijtihad, memberikan fatwa tetapi dalam madhabnya, ya, dalam madhabnya. Nah, inilah yang terjadi pada waktu 100 tahun yang kedua, mulai dari 100 tahun yang kedua terus, ya, mulai bermunculan adanya orang-orang yang berpegang kepada mazhab tertentu. Berikutnya, ada tambahan sedikit kaitan dengan mereka-mereka, karena munculnya ada mazhab tersebut yang kita sebutkan kemarin pada poin sebelumnya, adanya mazhab yang dimana secara kolektif di situ, ya, mulai dari mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i, dan terakhir adalah urutannya Imam Ahmad bin Hanbal, yang masing-masing mereka ada antara guru dengan murid, ya, masing-masing mereka antara guru dan murid. Nah, dalam at-tamadhhub atau at-tamadhhab, bermadhab dengan salah satu daripada imam yang 4. Ya, ini tambahan dari poin kita sekarang. Ya, kalau yang punya slide-nya halaman 20. Saya belum sempat tambah, belum sempat perbaiki karena kemarin sibuk dengan pesantren kilat, jadi enggak sempat ngetik. Jadi hukum bermadhab dengan salah satu daripada madhab fikih yang 4. Ya, karena sudah mulai ada muncul sikap bermadhab. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Yang mulai muncul di situ. Dan perlu diketahui bahwasanya semua mazhab yang ada ini adalah, ya, mazhab semua mereka adalah fikih dalil. Pastinya karena nggak mungkin mereka memberikan pendapat tanpa adanya dalil. Ya, semua mazhab ini tanpa kecuali adalah fikih dalil. Ya, karena ini perbuatan yang membutuhkan adanya dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat. Nah, kembali lagi kita ingat di awal kajian, di mazhab atau di kalangan para sahabat saja berselisih atau tidak? Berselisih. Nah, jadi kembali lagi mereka kepada pusatnya sejak para sahabat sudah mulai berselisih, kemudian turun ke berikutnya. Nah, perlu diketahui ada 2 hal dari kaitannya dengan bermadhab dengan salah satu dari madhab fikih yang 4 tersebut. Adapun sebab ya perbedaan mereka itu nanti kita bahas. Ya, sebab perbedaan mereka. Jadi ada aspek kesepakatan dan juga ada aspek perbedaan. Ya, ada mawadhi'ul ittifaq, ada mawadhi'ul ikhtilaf. Ya, aspek atau tempat-tempat kesepakatan, dan juga ada yang mereka perbedaan. Yang namanya juga masing-masing memiliki pandangan. Bapak yang di sini misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali misalnya, ya. 4. Ya, misalnya gitu. Pastinya akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, dalam masalah mengambil dalil, dalam usulnya berbeda-beda. Ya, contohnya ya beberapa mungkin ringkas saja karena ini kalau khusus pembahasan tentang mazhab perlu maka kita detailkan dia. Namun secara gambaran umumnya. Misalnya mazhab Hanafi agak lebih longgar. Gampangnya gitu dulu. Ya, mazhab Hanafi agak lebih longgar. Beda dengan mazhab ya siapa? Asy-Syafi'i. Syafi'i agak sedikit lebih mengambil kepada apa? Kehati-hatian. Dalam mazhab Syafi'i lebih kepada
kehati-hatian. Makanya misalnya banyak perkara dalam mazhab Syafi'i itu akan kita jumpai dalam masalah muamalah misalnya. Ya, bahkan muamalah aja yang PT saja cuma satu yang dibolehin dalam mazhab Syafi'i, yang lainnya enggak. Ya, mazhab Syafi'i lebih kepada kehati-hatian. Mazhab Hambali lebih kepada dalil. Ya, karena dia itu adalah seorang perawi hadis. Dia lebih kepada dalil. Kita sebutkan sekitar 26 ribuan ya kalau enggak salah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Hambali lebih kepada dalil. Kenapa? Makanya di dalam mazhab Hambali Bapak jumpai ya, setiap pandangan itu ada pendapatnya. Setiap pendapat itu ada dalilnya. Tapi dalilnya sahih apa tidak? Ya, yang dhaif pun masuk. Yang mau meneliti itu coba dilihat kitab Manaris Sabil. Ya, misalnya kitab mazhab yang dipelajari jadi kurikulum kuliah dulu. Kitab Manaris Sabil ada 2 jilid. Ya, Syarhud Dalil. Ada juga satu karangannya guru kami sendiri, Syekh Mustafa Diab Al-Misri. Beliau imam di sini. Dia juga punya syarah namanya Salsabil. Salsabil ala Syarhid Dalil namanya. Itu dia punya 2 jilid juga. Itu setiap poinnya, pandangan mereka ada dalilnya, tapi tidak semuanya sahih. Ya, tidak semua dalilnya itu sahih. Ya, karena beliau mengatakan ya ini mereka juga mereka perawi hadis, kita juga sama-sama perawi hadis. Ya, kemudian dari situlah makanya kalau mazhab Syafi'i agak berbeda dia kan, lebih kepada ya zahir, karena kehati-hatiannya lebih kepada zahir daripada nas dalil tertentu. Ya, makanya kan perbedaan udah mulai muncul antara menyentuh, ya kan, menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak. Jadi itulah perbahasan furu. Nah, dari mana musulnya? Ya, karena dari usul madhabnya berbeda-beda dalam menyikapinya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi pastinya akan ada, walaupun bapak berbeda-beda, pasti ada kesepakatan kan? Nah, gitu. Walaupun kita berbeda-beda, pasti ada kesepakatan, ada perbedaan pendapat kita. Nah, itulah yang maksudnya aspek perbedaan, aspek kesepakatan dalam mazhab tersebut. Ya. Aspek kesepakatan dalam mazhab tersebut. Ya, kemudian aspek yang kesepakatan dalam masalah mazhab ini misalnya ya yang disebutkan ada orang di antara yang disepakati ataupun yang diperbedakan. Ya, di antara yang disepakati tadi oleh mazhab ataupun yang dibedakan padanya ada orang yang fanatisme mazhab. Ya, maka di situ di antara itu saya kasih slide-nya di sini gini. Ini hukum bermadzhab, aspek kesepakatan, perbedaan, dan di antaranya ada orang fanatik. Ya, fanatisme mazhab. Enggak peduli kalau memang dia cocok ya enggak masalah. Kalau enggak cocok ya tetap saya sama mazhab saya, gitu loh. Fanatisme mazhab. Ya. Ada beberapa catatan di situ, saya belum edit secara sempurna sebenarnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam yang paling atas. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam rahimahumullah ta'ala bahwasanya fanatisme terhadap salah satu mazhab adalah hal yang tercela. Ya, adalah perbuatan yang tercela. Dan ini nanti kita akan sebutkan di bab yang ke-at-tanbihut tsani. Ya, peringatan yang kedua, al-mauqifu minal a'immatil matbu'in. Nanti kita bahas detailnya di situ. Ya, sikap terhadap imam-imam yang diikuti. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka para ulama bahwasanya sikap fanatisme terhadap mazhab ini tercela. Tercela sekali. Ya. Ya? Taklidnya. Kalau sekedar mengikuti, kita bilang di tahun yang 100 tahun kemudian kan mengikuti. Tapi mereka kalau yang pertama masih tidak taklid, artinya mengikuti. Kalau yang di sini sudah mulai tamadzhub, mengambil sikap bermadhab. Nah, sikap yang mengikuti setelah ini Pak, poin halaman berikutnya, ma hadatsa fin nasi ba'dal mi'atir rabi'ah. Apa yang terjadi pada orang-orang setelah 100 tahun keempat di buku Bapak. Setelah tahun yang keempat itu ada banyak di situ perbedaannya. Dan poin ini insyaallah kita ambil pekan depan. Ya, kita ambil
mukaddimah penjelasannya dulu. Jadi fanatisme terhadap salah satu madhab adalah suatu perbuatan yang dianggap tercela, ya, dan tidak ada perselisihan padanya, ya. Apa maksudnya? Maksudnya kenapa dikatakan perbuatan tercela? Ya, ketika seseorang menjadikan madhab sebagai standar wala dan bara, ya, sebagai standar wala dan bara. Ya, kalau Bapak lihat setelah tahun yang keempat, nanti akan kita detailkan sesuai dengan bukunya di sini nih. Ya, kalau Pak yang bawa buku nih, ya, Pak Wahyu, bisa untuk lihat di sini wa qad ikhtasara haula itu. Setelah tahun yang keempat ada 1 2 3 4 pada paragraf yang di sini. Ya, paling bawah, sampai mereka itu dianggap berbeda mazhab itu apa? Keluar dari agama. Kan sekarang kita juga seperti itu. Ya, itu nanti kita akan detailkan ibu-ibu ya. Jadi dianggap bahwasanya seorang menjadikan mazhab itu sebagai standar wala dan bara, loyalitas dan antipati mereka. Wala dan wara. Ya, wala dan bara. Ini mau sama mau enggak sama, intinya aku mazhabnya Syafi'i. Nah, inilah. Mau ada dalil enggak ada dalil, mau salah tetap Syafi'i. Nah, ini yang fanatisme tersebut. Nah, ini yang mulailah muncul, kemudian ada banyak hal yang kemudian terjadi saling sikut di antara mereka. Misalnya, ya, ini juga di sini nih ada nih, nanti pekan depan insyaallah. Misalnya saya contohkan ada seorang Syafi'i lalu tidak mau menikahkan putrinya dengan yang mazhabnya Maliki, tidak mau duduk bersama orang Maliki, atau yang sama-sama Syafi'i tidak mau, ya, dengan di belakangnya Maliki misalnya. Bahkan ketika kami belajar mazhab Syafi'i sama Syekh Shalih Al-Umari, waktu itu setiap hari Kamis. Sayangnya terputus. Jadi kurang anggota. Kita masih sampai bab muamalat. Sebenarnya udah setengah lebih tahu kitabnya. Kitab Syarah Al-Umad, ya. Syarah Zubad, ya. Jadi beliau mengatakan, hati-hati ya kalau kalian nanti di Yaman, karena beliau orang Yaman. Ya, Syekh Shalih Al-Umari di Yaman, di Kharitiyat rumah beliau. Kita belajar setiap hari Kamis pagi dulu. Sama Ustaz Nurman dan teman-teman. Beliau mengatakan, kalau di Yaman enggak sampai kebaca suara bismillah enggak kedengeran, orang-orang bisa berhenti salat, mundur dan tidak mau salat sama kamu. Kenapa? Ya, itulah kan. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menganggap bismillah itu adalah harus jahriyah, harus jahar, harus dibaca dengan terang. Nah, dalam ilmu qiraat kita nanti bahas panjang ilmu qiraat ya. Nanti kalau misalnya tentang ilmu qiraat ada memang di antara para ulama menganggap bismillah termasuk satu bagian dari nomor 1, ada mengatakan tidak, ya tidak bagiannya. Terus mana nomor 1-nya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 6-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang ke-7. Ya, makanya mereka mengambil dari alhamdulillah tidak bismillah. Itu perbedaan qurra ya para ulama dalam misalnya Qalun misalnya Warsh ya. Mereka tidak menganggap bismillah sebagai bacaan bagian dari Al-Fatihah. Dianggap itu ayat tersendiri karena dia selalu terulang-ulang tiap surat. Nah, contohnya di sini misalnya mazhab Syafi'i, ya kalau misalnya mereka enggak dengar imam baca bismillah. Makanya Bapak lihat kalau saya jadi imam, selalu suaranya ada, desisannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kenapa? Nanti yang Syafi'i menganggap imamnya enggak sah nih. Nah, ini terlalu mereka fanatisme terhadap mazhab yang akhirnya menganggap kalau bukan Bapak pernah lihat enggak orang batalin salatnya subuh gara-gara tidak kunut? Pernah Bapak lihat lagi enggak ada orang yang sujud sahwi gara-gara tidak kunut? Ada yang batalin salatnya, ada yang menganggap sujud sahwi. Ya kenapa? Ya begitulah. Ya karena dikasih tahu begini dalilnya enggak? Kami Syafi'i. Misalnya begitu. Ya, ini fanatisme terhadap mazhab itu tidak boleh. Sekarang fanatisme terhadap mazhab itu poin yang keempat berkurang, namun muncul fanatisme melawan mazhab. Ya, sekarang ini kata saya masukkan ini perkataan dari Dr. Amir Bahjat,
fanatisme terhadap madhab itu berkurang. Tapi munculnya fanatisme memerangi madhab. Memerangi, jadi fanatismenya sekarang fanatisme menganggap melawan madhab. Ya, sampai beliau mengatakan, siapa kamu dari para ulama itu? Wah, maksudnya, jadi fanatisme melawan madhab. Jadi dia tidak mau memegang pendapat-pendapat madhab. Ya, pendapat-pendapat madhab dia tidak mau pegang. Ini fanatisme pendapat melawan madhab. Ini juga salah perbuatan seperti itu. Ya, misalnya nih, dalam pembahasan tertentu, yaudah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul kan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pendapat-pendapat mereka atau pandangan ulama-ulama terdahulu juga dilihat tentang masalah tersebut. Makanya di buku kita ini selalu dibawakan tentang masalah sesuatu misalnya dari mazhab ini, selalu. Karena mereka yang lebih tahu. Makanya saya bilang dari awal, semua fikih mazhab ini fikih dalil. Enggak omong kosong mereka buat-buat. Oh, saya nih Walid mau buka mazhab baru. Kalian ikuti kata saya walaupun enggak ada dalilnya. Enggak mungkin. Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali semuanya fikih dalil. Masing-masing mereka berpatokan terhadap dalil. Bukan dari mereka membuat ngarang-ngarang sendiri, enggak ada. Jadi kemudian ada orang belakangan mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak usah berpegang kepada mazhab. Nah, ini maksudnya ya, munculnya belakangan orang-orang yang memerangi mazhab. Banyak hal misalnya di sini, Bapak lihat misalnya. Nanti di pembahasan kita di fikih akan sudah masuk babnya akan jumpai. Ketika dalam permasalahan wudu akan muncul nanti tentang sunnah. Ya, ada banyak di sini kan. Nah, ini menurut pendapat ijma' para ulama bagaimana dan seterusnya. Jadi akan disebutkan semuanya. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh fanatisme madhab. Ya, tetapi dia satu sendiri memerangi madhab. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Sebagian orang merasa wara', hati-hati dalam masalah ini. Ketika ditanya, apa madhabmu? Ini tambahan yang di bawah itu. Maka dia mengatakan, aku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pembahasan fikih loh, sekali lagi ya. Saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia membayangkan bahwasanya intisab artinya bersandar kepada salah satu madhab berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipahaminya salah. Orang yang tadi itu anti terhadap madhab, dia mengatakan aku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan memegang kepada madhab itu adalah apa? Sebuah kesalahan. Jadi Bapak menggunakan pendapat ini dari madhab mana? Misalnya gitu kan? Oh, saya madhab Syafi'i. Oh, salah ini. Ya, seakan-akan memegang kepada suatu madhab itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini yang disebutkan. Saya yang penting Al-Quran dan Sunnah. Mana Al-Quran dan Sunnah? Ini. Jadi salah dalam mengambil tersebut. Padahal mereka bukanlah omong kosong dalam memberikan pendapat mereka. Oke, berikutnya tambahan terakhir kaitannya dengan aspek ya kesepakatan dalam masalah madhab ya, yang dimana tadi kita sebutkan fanatisme terhadap madhab itu tercela, yang dia itu loyal kepada madhabnya yang semadhab dengan dia, dan dia itu memusuhi pengikut madhab yang lain. Halaman 21 yang slide-nya yang punya bukunya ibu-ibu. Yang namanya intisab sekali lagi apa? Menyandarkan diri kepada madhab secara lisan. Ya. Berikutnya, aspek kesepakatan dalam masalah madhab tersebut yang kedua, tadi kita sebutkan apa? Fanatisme yang semadhab dengannya dan memusuhi madhab yang lain, itu yang tercela. Yang kedua, menerima keberadaan 4 madhab. Ya, menerima keadaan 4 madhab fikih dan tidak menyerukan untuk menghapus madhab tersebut atau meninggalkan kitab-kitabnya. Ya, tidak menyerukan untuk meninggalkan madhab itu ataupun menghilangkan kitab-kitabnya. Udah, jangan sampai ada pembahasan madhab Hambali di kitab kita ini. Misalnya, terus Anda mengambil ilmu dari mana?
Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, poin kita yang tadi, orang yang bermadhab, yang di buku tadi yang kita sudah sebutkan, orang yang bermadhab, yang berintisab kepada salah satu madhab, jika dia sudah sampai ke derajat ijtihad, dan menyalahi madhab imamnya karena kuat pendapat yang lain, nah yang kita bilang tadi itu, dia menyalahi berbeda dengan pendapat imamnya karena ada pendapat yang lain yang lebih kuat, maka dia telah berbuat baik dan tidak boleh diingkari perbuatannya itu. Ya, tidak diingkari. Tarjih itu adalah ijtihad. Nah, di poin yang pertama Bapak lihat tadi kita bilang, dia melihat dalil-dalil rincinya, dia menelitinya, dia memperbaikinya, dan dia juga menguatkannya. Itu adalah ijtihad yang dilakukan. Tapi ingat, ada tambahan saya buat di situ, kecenderungan jiwa kita terhadap suatu madhab bukanlah ijtihad. Yang namanya orang bisa cenderung kepada orang tertentu atau pemahaman tertentu. Berikutnya, menerima tamadhab atau sikap bermadhab dalam arti boleh belajar di sekolah fikih usuliyah dengan perhatian pada dalil dan mencari pendapat yang rajih, meskipun itu adalah intisab kepada madhab. Bapak paham maksudnya? Menerima sikap bermadhab itu artinya sekolah di sekolah fikih, ya, dan perhatian pada dalil dengan mencari pendapat yang lebih kuat. Yang tadi misalnya kita belajar fikih, kami misalnya ketika belajar fikih Syafi'i sama Syekh Salah Al-Umari, setelah disebutkan ini dalam madhab Syafi'i, kita ini di madhab dulu ya, kata beliau. Kita dalam madhab begini, fikih Syafi'inya. Tapi yang lebih kuat adalah yang ini, menyelisih madhab Syafi'i, kata beliau. Jelas maksudnya? Jadi kita belajar madhab fikih, kita belajarin, tapi ketika memang ada dalil yang lebih kuat tentangnya, karena kalau kita ngotot di situ berarti fanatisme. Ada dalil yang sahih kita enggak ikuti, hanya karena ingin mengikuti satu madhab. Maka beliau mengatakan ini dalam madhab, tetapi yang sahih adalah tidak. Misalnya satu contoh yang sering kita sebutin. Dalam madhab Syafi'i dalam wudhu mengatakan apa? Di situ di Syarh Zubat. Walis-simakhaini bima'in akhara. Kalau kita wudhu, benar-benar luar dalam telinga harus terkena madhab Syafi'i. Bukan hanya sampai di situ. Dan bagian dalam telinga ambil dengan air yang lain begini. Ada dalilnya? Tak ada. Jelas maksudnya? Nah ini karena kehati-hatian mengusap luar dalam telinga dalam madhab Syafi'i sampai harus memasukkan air ke dalam. Nah ini misalnya. Jadi boleh belajar di sekolah fikih usuliyah, ya, tetapi dengan perhatian pada dalil dan mencari pendapat yang lebih kuat. Ya ingat ya, jangan sampai kita mengatakan, mazhab Hambali sesat, mazhab Syafi'i sesat, yang mengatakan Syafi'i, mazhab Maliki apalagi, mazhab Hanafi, ya Anda siapa? Mereka semua berdasarkan dalil. Nah gitu. Kemudian yang terakhir, bolehnya seorang mutamadhib atau orang yang berintisab kepada salah satu madhab mengambil pendapat imamnya. Imam yang saya Syafi'i, dia mengambil pendapat Imam Syafi'i, menisbatkan diri kepadanya. Saya Syafi'i, dengan meyakinkan akan kekuatannya setelah meneliti dalil-dalilnya. Jadi kalau sudah diyakini dalil-dalilnya kuat, saya Syafi'i loh Pak, ini dalilnya begini loh. Nah gitu. Syafi'i, ini hal ini diperbolehkan. Ya jelas maksudnya. Nah, makanya misalnya beliau pernah mencontohkan juga karena kehati-hatian dalam Syafi'i dalam masalah muamalah. Syafi'i itu benar-benar hati-hati. Ya, sampai-sampai harus ada ijab kabul, ya kan? Dalam penerimaan zakat saja harus ada, saya serahkan zakat anak istri saya atas nama, disebutin. Ya, baru kemudian kita yang menerimanya kita kabul. Yang lain enggak mesti. Dengan perbuatan sudah cukup. Nah, seperti satu contoh, harus ada lafaz yang diucapkan dalam melakukan ijab kabul, misalnya dalam penyerahan zakat. Ya, seperti itu. Nah, hal itu ada perbedaan yang ada. Namun jangan sampai kita mengatakan, wah
ini omong kosong nih, nggak ada dalilnya apanya gitu. Jadi lihat mereka memberikan pendapat itu pastinya ada istinbat dari dalil, sikap kehati-hatian mereka. Yang terakhir adalah sikap intisab kepada suatu mazhab. Sikap intisab maksudnya menyandarkan diri kepada suatu mazhab. Yang maksudnya mazhab ini adalah berpegang teguh kepada satu mazhab. Dia mengambil yang pendapat yang ringan, yang kuat, ya, dan tidak berdalil kepada atau beralih ke mazhab yang lain. Ya, sikapnya orang bersikap itu gimana hukumnya? Ada 3 pendapat yang mungkin saya ringkas. Ada pihak yang mewajibkan berpegang kepada mazhab. Yang punya slide halaman 22. Syekh Imam Al-Amin As-Sankiti rahimahullah ta'ala berkata, ya, para usuliyin belakangan dari semua mazhab sepakat semuanya atas kewajibannya. Kewajiban maksudnya wajib untuk menyandarkan diri kepada mazhab. Yang kedua, singkatnya saja, ada pihak yang membolehkan menyandarkan diri kepada mazhab atau tamadzhab, yaitu, dan ini kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama. Pihak yang membolehkan, yang tadi mewajibkan, yang ini membolehkan. Contohnya misalnya ada banyak di sini perkataan, seantaranya Ibnu Hubairah, ya, Al-Wazirul Hambali, wazir dari mazhab Hambali yang rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan 4 mazhab dia berkata, orang yang telah disepakati oleh umat bahwa setiap, ya, yang disepakati oleh umat bahwa setiap mazhab tersebut boleh diamalkan. Enggak boleh kita di sini harus Syafi'i di sini, enggak bisa. Nah, begitu. Mereka sepakat ya bahwasanya 4 mazhab tersebut boleh diamalkan. Yang kedua tuh hukumnya boleh. Ada lagi pendapat dari Al-Qadhi Iyad dan juga Ibnu Farhun rahimahullahu taala. Berikutnya, ini singkatnya 1 poin aja, ada 3 sebenarnya. Pihak yang melarang bermadhab, yang tadi mewajibkan, yang kedua membolehkan, yang ketiga melarang. Dan ini adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia berkata, maka hendaklah diketahui oleh siapa saja yang mengambil seluruh pendapat Abu Hanifah, atau seluruh pendapat Malik, atau seluruh pendapat Syafi'i, atau seluruh pendapat Ahmad, dari kalangan orang-orang yang mampu untuk melakukan nazar, untuk melakukan penelitian, bahwa ia telah menyelisih ijma' umat. Jadi dia orang bermadhab. Ya, disuruh kita meneliti, harus bermadhab. Nah, gitu. Jadi 3 macam sikap yang berkaitan dengan intisab kepada madhab, namun kita ambil pendapat yang kebanyakan ulama padanya memperbolehkan intisab kepada madhab. Tapi perlu diingat apa? Kalau ada dalil yang lebih kuat, maka dia tinggalkan pendapat tersebut, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i sendiri, kalau ada pendapatku yang berselisihan dengan hadis, buang pendapatku. Itu nanti kita ambil pada tanbih ats-tsani. Ya, at-tanbih ats-tsani insyaallah taala, mudah-mudahan kita masih diberikan umur untuk melanjutkan pembahasannya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi